Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang aplikasi yang offline-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang aplikasi yang mana tahun ini ada dua jenis ya, ada yang offline yang diinstal di komputer seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga satu lagi adalah aplikasi yang diinstal di handphone. Nah, saya akan menjelaskan yang diinstal di komputernya. Nah, sama seperti tahun kemarin untuk aplikasi yang diinstal di komputer, ini kita menginstalnya di komputer yang berbasis Windows ya. Lalu kemudian, nah ini contohnya di sini ada installernya. Bagi Bapak dan Ibu yang nanti praktek untuk menggunakan aplikasi, di awal itu bisa langsung klik saja file aplikasinya. Nah, lalu nanti setelah itu muncul tampilan seperti ini. Pastikan bahwa file yang nanti diunduh itu adalah file yang memang untuk tahun ini ya, jadi jangan tertukar sama file installer yang tahun kemarin. Ciri-cirinya ini warnanya hijau, lalu kemudian ini tulisannya judulnya EDS 2020 COVID-19. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa langsung klik lanjut saja terus sampai selesai ya, jadi gampang sekali. Tinggal klik lanjut sampai selesai. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstal, jadi ini tidak akan saya ulangin lagi prosesnya. Ini anggap saja nanti sudah selesai semuanya ya, proses instalasi. Nanti lalu kemudian setelah proses instalasi selesai, coba cek di desktopnya. Nah, di desktopnya itu nanti akan ada icon yang namanya EDS seperti ini ya, EDS Digdasmen. Nah, ini langsung diklik saja. Nah, ketika diklik maka nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita ulangi dari proses sebelum langsung masuk ke beranda ya. Nah, ketika selesai install, lalu kemudian instalasinya berhasil sampai tuntas, maka ketika kita membuka aplikasi pertama kali, yang tampil adalah seperti ini. EDS 2020 COVID-19 dalam kurung beta. Nah, kenapa masih ada dalam kurung beta? Karena kita di sini masih dalam proses penyempurnaan aplikasinya ya, sampai nanti benar-benar kita siap untuk merilis secara luas ke semua sekolah se-Indonesia. Nah, lalu kemudian kita coba lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah form untuk login, kemudian di bawahnya itu ada satu tombol untuk melakukan tarik data Dapodik lokal. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara aplikasi yang tahun ini dengan aplikasi yang tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019, ketika kita menggunakan aplikasi EDS Digdasmen tahun 2019 kemarin, pada saat mau memulai menggunakan aplikasi, kita terlebih dahulu harus mengunduh file prefil. Ya, jadi itu satu-satunya cara supaya kita bisa melakukan proses pengisian. Gitu. Jadi harus unduh prefil dulu, lalu kemudian prefilnya ditaruh di komputer kita, kemudian setelah yakin prefilnya di copy paste di folder yang benar ya, di folder C garis miring profil underscore dapodik di situ. Nah, lalu kemudian kita baru registrasi. Nah, itu tahun kemarin. Nah, tahun sekarang kita berusaha untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang menuju ke kantor. Ada beberapa keluhan seperti unduh profil tidak bisa, lalu kemudian unduh profil lambat dan seterusnya seperti itu. Nah, kita coba mengurangi hal tersebut dengan cara jadi data Dapodik itu kan sebenarnya sudah ada di komputer ya, sudah ada di komputer masing-masing. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk menginstal EDS 2020 adalah dengan harus ada Dapodiknya terlebih dahulu. Nah, dengan Dapodik yang sudah terinstall tersebut, artinya sebenarnya datanya sudah bisa kita manfaatkan secara lokal di komputer gitu ya. Makanya tahun ini kita sediakan tombol tarik data Dapodik lokal. Nah, tombol ini ketika kita klik,
maka nanti akan tampil form registrasi tarik data dari Dapodik ya. Nah, kemudian kita coba pastikan membaca keterangan yang sudah ditampilkan di situ. Jadi proses ini akan membaca dan mengambil data Dapodik dari aplikasi Dapodik yang terinstal di komputer Anda. Mohon pastikan bahwa aplikasi Dapodik berjalan dengan normal. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan tarik data ini. Yang pertama, Dapodik harus terinstall dulu di komputer, ya. Jadi tidak mungkin bisa melakukan tarik data kalau Dapodiknya tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian setelah memastikan bahwa Dapodiknya sudah terinstall, yang kedua pastikan juga kalau Dapodiknya sudah berjalan dengan normal. Nah, jadi walaupun sudah terinstall tapi Dapodiknya error atau tidak bisa dibuka ya sama saja gitu ya. Jadi yang pertama sudah terinstall, yang kedua bisa berjalan dengan normal, bisa dibuka, bisa operator sekolah bisa login. Lalu kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa ada data sekolahnya. Nah, gitu. Jadi walaupun Dapodik sudah terinstall, lalu kemudian sudah bisa berjalan dengan normal, tapi ternyata belum ada sekolah yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu ya, ya tidak bisa dilakukan juga tarik data. Jadi tiga hal itu ya, ada Dapodiknya berjalan normal, lalu kemudian ada sekolah yang terdaftar di Dapodik. Nah, lalu kemudian di sini ada dua isian yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah NPSN. Nah, NPSN yang digunakan ya pastinya adalah NPSN dari sekolah yang ingin kita gunakan dalam pengisian. Pastikan juga kalau NPSN yang diketik ini sudah benar ya, tidak ada salah ketik atau apa, karena kalau ada salah ketik tarik datanya pasti gagal. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah URL aplikasi Dapodik. Nah, secara defaultnya atau bawaan dari installernya, ketika kita membuka menu registrasi atau tarik data dari Dapodik ini pasti akan sudah disediakan URL Dapodik yang standar, yaitu localhost /2774. Nah, kalau memang ternyata di aplikasi Dapodik operator sekolah itu tidak ada perubahan apa-apa, ya, artinya tidak di custom atau tidak dimodif atau tidak di oprek gitu maksudnya ya. Nah, itu nanti tidak perlu dirubah. Jadi biarkan saja seperti ini, localhost /2774. Ini untuk mengurangi kebingungan operator, misalkan harus mengisi secara manual atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi kita juga di sini memberikan kesempatan bagi operator yang dalam tanda kutip agak canggih gitu ya. Misalkan ternyata Dapodiknya tidak diinstal di localhost atau mungkin sekolahnya itu punya server lokal misalkan gitu ya. Lalu kemudian Dapodiknya diinstal di server lokal sekolahnya. Jadi mungkin alamatnya bukan localhost tapi mungkin diakses dari IP address yang di lokal sekolah, misalkan 192.168 titik-titik, nah seperti itu. Atau juga misalkan sekolahnya levelnya lebih tinggi lagi, misalkan ternyata aplikasi Dapodiknya diinstal tidak hanya di lokal, di server lokal, tapi diinstal di server yang online ya. Jadi diaksesnya menggunakan domain, misalkan Dapodik SMA1 misalkan seperti itu ya. Nah, itu berarti agak canggih tuh. Nah, itu juga bisa digunakan di sini. Jadi sebenarnya semua kemungkinan sudah disediakan, mulai dari yang paling standar yang Dapodiknya tidak diapa-apain sampai ke yang Dapodiknya sudah advance gitu ya, sudah canggih. Nah, untuk keperluan demo ini saya akan tidak menggunakan localhost, tapi saya akan menggunakan IP dari Dapodik yang terinstall secara online. Tapi nanti ini kalau misalkan di lokal atau di komputer operator sekolah atau di komputer Bapak dan Ibu keperluan demo, ketika ada Dapodiknya ya tidak usah diganti, ini yang sudah biarkan saja seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ini sudah yakin benar, sekarang kita klik tombol tarik data. Nah, ini ditunggu saja. Kalau misalkan prosesnya aman, itu relatif tidak akan terlalu lama ya
masih di bawah 1 menit lah kira-kira prosesnya, hanya ya sekitar 30 detik sampai semenit gitu. Nah ini sudah selesai ya. Ketika selesai maka tampilan notifikasinya adalah nama sekolah yang kita ambil datanya berikut dengan pengguna yang kita tarik untuk keperluan pengisian EDS. Nah, kemudian ini kita tutup saja, lalu kemudian kita akan diarahkan kembali ke menu login. Nah, untuk loginnya sendiri, karena kita tadi menggunakan data dari Dapodik yang ada di lokal, maka ketika kita login, pastikan juga bahwa akun operator sekolah yang digunakan itu sama dengan akun yang digunakan di aplikasi Dapodik. Jadi tidak ada perbedaan antara yang di Dapodik, operator sekolah yang di Dapodik, akun operator sekolah yang di Dapodik dengan akun yang digunakan di aplikasi EDS ini. Nah ini sudah diisi ya username dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Nah, kalau berhasil maka nanti kita akan diarahkan masuk ke menu beranda. Nah di beranda ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, ya, selain beberapa hal lain yang mungkin relatif sama dengan tahun kemarin. Nah, jadi kalau tahun lalu itu kita masih punya fitur untuk menarik data prefill gitu ya dari server. Nah, kalau di sini kita sediakan tombol untuk tarik data dari server. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika nanti pengisian EDS itu sudah berjalan, maka kita akan punya dua kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah orang yang atau operator sekolah yang menginstal aplikasi EDS benar-benar dari nol, alias belum mulai pengisian sama sekali. Ya, jadi memang belum ada apa-apa nih, belum ada instrumen yang diisi, belum ada responden yang diisi dan lain sebagainya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama seperti tadi, ini bisa di tombol merah ini bisa diabaikan atau tidak perlu diklik terlebih dahulu. Nah, jadi tidak perlu diklik, langsung saja mulai melakukan pengisian. Nah, kemudian ada juga kemungkinan yang lain, ya. Kemungkinan yang kedua itu adalah operator sekolah yang menginstal Dapodik, menginstal aplikasi EDS karena sebelumnya sudah pernah menginstal, ya. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan instalasi, lalu kemudian sudah mulai mengisi, lalu kemudian entah satu dan lain hal, ya, dia harus melakukan install ulang, ya, mungkin karena laptopnya baru beli baru, misalkan kemarin sebelumnya mengisi di laptop yang lama, atau mungkin laptopnya error ya harus diinstal ulang, atau laptopnya hilang dan lain sebagainya. Intinya adalah sudah sempat mengisi di aplikasi yang terinstall sebelumnya, lalu kemudian ada penyebab yang mengharuskan dia untuk menginstal ulang. Nah, otomatis kan sebenarnya ada data yang sudah diisi ya, sudah terkirim, sudah tersinkron. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, kita bisa melakukan klik tombol tarik data ini. Jadi ketika tarik data dari server ini, maka nanti data-data yang sudah sempat terisi sebelumnya itu bisa kembali lagi ke aplikasi EDS yang baru. Jadi tidak mulai dari awal lagi. Nah, untuk restore data ini masih sama seperti tahun lalu, fungsinya untuk mengembalikan progres pengisian yang sudah dilakukan di versi di instalasi aplikasi yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan baru install kan biasanya kembali jadi 0% lagi. Nah, untuk mengembalikan ke progres yang terakhir, misalkan sebelumnya sudah 30%. Nah, untuk mengembalikan supaya kembali ke 30% lagi, tombol restore data ini yang digunakan. Nah, karena kita di sini baru pertama kali melakukan instalasi, maka kita tidak perlu melakukan klik data ini. Jadi kita langsung masuk ke pengisian saja. Nah, lalu kemudian sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang disediakan di aplikasi EDS 2020 ini. Nah, untuk tahun 2020 ini tahun pendataannya sudah dinaikkan ya, jadi tahun pendataan 2020. Jadi kalau misalkan masih ada yang 2019 itu berarti salah aplikasi. Lalu kemudian versinya juga masih 2020. Kemudian, nah kita lihat di sini pengaturan, kita buka profil pengguna. Profil pengguna ini adalah profil dari pengguna yang sedang login. Relatif tidak ada perubahan ya, jadi pengguna ini juga pengguna yang
diambil dari Dapodik datanya, sehingga misalkan ada perubahan atau ada hal yang ingin diperubah gitu, lakukanlah perubahannya di aplikasi Dapodik. Jadi tidak melakukan perubahan di sini. Lalu kemudian kita masuk ke manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah tulisan yang paling atas ini. Jadi guru dan peserta didik yang tampil pada menu ini bersumber dari Dapodik. Bila ada ketidaksesuaian, silakan lakukan penyesuaian pada aplikasi Dapodik sekolah Anda. Jadi kita punya dua manajemen pengguna ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah manajemen pengguna di Dapodik. Yang kedua, manajemen pengguna di EDS. Ya, walaupun memang dua-duanya namanya sama ya, manajemen pengguna. Tapi supaya tidak bingung, saya kasih tambahan aja ya, manajemen pengguna Dapodik dan manajemen pengguna EDS. Nah, di manajemen pengguna EDS, itu data yang diolah atau data yang digunakan itu adalah murni bersumber dari Dapodik dan tidak ada pengolahan data sama sekali. Ya. Jadi tidak ada tambah, tidak ada edit data di manajemen pengguna EDS. Lalu kalau misalkan ada kebutuhan seperti itu, dilakukannya di mana? Dilakukannya di manajemen pengguna Dapodik. Nah, perhatikan ya, jadi yang dirubah datanya adalah data dari manajemen pengguna di Dapodik. Tujuannya apa? Supaya konsisten. Jadi ketika data di Dapodik berubah, nanti aplikasi EDS Kickdasmin cukup tinggal menyedot atau menarik datanya lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti di sini dikasih edit dan lain sebagainya, nanti takutnya datanya berbeda ya antara Dapodik dengan EDS. Nah, lalu kemudian data yang ditarik adalah data sesuai dengan apa yang disediakan di Dapodik. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Artinya kalau misalkan memang ternyata setelah dicek kok kurang datanya, misalkan, wah gurunya ternyata kurang satu nih, misalkan mungkin gurunya baru ya atau gimana gitu. Nah, lakukan penambahannya di Dapodik, lalu kemudian EDS tinggal menarik ulang saja. Jadi tidak ada yang perlu ditambahkan di sini. Lalu kemudian, nah ini juga masih bawaan dari tahun kemarin, tapi untuk tahun ini itu respondennya kan tadi sudah dijelaskan ya, hanya guru dan kepala sekolah saja. Jadi kita fokus ke guru dan kepala sekolah yang diwakili oleh operator sekolah ini. Oke, ini untuk manajemen pengguna. Lalu kemudian di bagian manajemen pengguna kita punya, nah ini kalau misalkan kita klik satu persatu usernya ya, nah ini ada tukar pengguna, ada profil, ada hapus, dan ada pilih kandidat responden. Nah, yang berfungsi adalah tukar pengguna dan pilih kandidat responden saja ya. Kalau misalkan hapus ini tidak berfungsi karena itu hanya untuk kalau tahun lalu masih ada komite sekolah yang bisa ditambah dan dihapus, kalau tahun sekarang kan tidak ada. Jadi fungsi hapus ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kita sekarang fokuskan ke pilih kandidat responden. Nah, jadi di pilih kandidat responden ini kita gunakan untuk menentukan, misalkan kita sekarang sedang melihat guru ya, berarti kita menentukan guru mana yang nanti akan melakukan pengisian EDS. Jadi guru yang akan melakukan pengisian sudah kita tentukan terlebih dahulu di sini. Nah, ketika kita klik pilih kandidat, maka yang tampil adalah seperti ini. Kandidat responden pengisi instrumen. Lalu kemudian kita klik lagi, nanti dia muncul lagi. Dan seterusnya sampai ke jumlah minimal guru yang wajib untuk melakukan pengisian instrumen. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata di sekolahnya setelah dijabarkan jumlah gurunya seperti ini, ternyata gurunya kurang dari jumlah minimal, yang mana kita tahu kalau jumlah minimal guru itu adalah 10 ya. Nah, gimana kalau sekolahnya ternyata gurunya kurang dari 10 orang? Nah, di aplikasi EDS ini kita sudah cukup pintar ya untuk menentukan gitu. Apabila ada guru di sekolah yang jumlahnya kurang dari 10, maka nanti aplikasi EDS akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu mencari-cari tambahan di mana gitu, tidak perlu. Jadi misalkan ternyata gurunya hanya 8, maka nanti yang wajib mengisi instrumen ya cukup 8 saja. Jadi tidak sampai 10. Kecuali kalau gurunya berjumlah lebih dari 10, maka yang wajib mengisi adalah 10.
Tapi kalau kurang, ya sejumlah guru yang ada saja yang wajib untuk melakukan pengisian. Nah, lalu sekarang kita masuk ke fitur tukar pengguna. Nah, walaupun tahun ini kita sudah berencana untuk menyediakan aplikasi yang mobile, ya, yang bisa dilakukan oleh masing-masing responden dari HP masing-masing. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada saja ya sekolah atau guru yang kesulitan bila harus melakukan pengisian via handphone. Ya, siapa tahu ada guru yang belum punya Android atau belum punya handphone bahkan ya kita nggak tahu ya. Kondisi di lapangan kan sangat bervariatif gitu. Nah, misalkan ada kemungkinan tersebut dan kejadian, di aplikasi EDS offline ini kita masih menyediakan fitur tukar pengguna yang mana misalkan kebutuhan untuk melakukan pengisian langsung dari aplikasi EDS offline ini muncul, fitur ini bisa digunakan. Jadi kita tinggal pilih saja guru yang akan mengisi ya dari aplikasi ini, lalu kita bisa langsung menukar pengguna tersebut dengan pengguna guru sehingga guru tersebut bisa melakukan pengisian di sini. Atau misalkan nanti guru itu mau langsung login menggunakan akun PTK-nya itu juga bisa di aplikasi ini. Jadi kemungkinan untuk melakukan pengisian langsung dari aplikasi itu masih terbuka, masih kita buka jalurnya. Ya, siapa tahu ada sekolah yang masuk ke jalur hijau ya masih melakukan kegiatan bersama gitu di sekolah itu bisa menggunakan fitur aplikasi ini. Oke, lalu kemudian itu untuk fitur pengguna ya, berikut dengan manajemennya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti utama dari aplikasi ini yaitu pengisian kuesioner. Nah, ketika kita membuka aplikasi EDS 2020 ini, yang tampil adalah instrumen yang sudah diupdate ya ke instrumen tahun 2020. Nah, masih sama jumlahnya ada 8 ya, 8 standar, lalu kemudian dari masing-masing 8 standar itu nanti akan dijabarkan, akan dirinci ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita coba lihat rincian pertanyaannya, coba kita ambil dari nomor yang pertama ya, dari standar kompetensi lulusan. Nah, ketika kita membuka tampilan ini, maka yang disajikan di hadapan kita adalah butir-butir dari pertanyaannya. Nah, kita bisa langsung memilih pertanyaan yang akan kita isi dari sini, atau kita bisa melakukan pengisian langsung dari tombol lanjutkan yang disediakan di depan. Nah, misalkan kita klik tombol lanjutkan ini, maka nanti kita akan diarahkan langsung untuk mengisi instrumen. Nah, sedikit perbedaan dengan instrumen yang di tahun 2019 kemarin, selain perbedaan bahwa ini aplikasi, ini instrumen COVID ya. Nah, jadi kalau di instrumen tahun 2019 yang lalu, ketika kita memilih satu pertanyaan, biasanya pertanyaan itu akan memiliki anak ya, akan beranak pinak gitu ke bawah. Jadi ada A1, A2, A3 dan seterusnya. A11, A12, A13 dan seterusnya. Maka nanti scrollnya akan sangat panjang sekali ke bawah. Jadi misalkan satu pertanyaan punya 8 sub pertanyaan, maka nanti kita harus men-scroll 8 kali ke bawah gitu ya untuk melakukan pengisian. Nah, tahun ini untuk memudahkan supaya tidak ada yang terlewat, karena kalau misalkan kita mengisi scroll ke bawah seperti itu, ya rawan terlewat ya. Dikiranya hanya satu soal saja yang harus diisi, ternyata di bawahnya masih ada akhirnya. Ketika dicek pertanyaannya belum tuntas 100%, ternyata masih harus ada yang diisi. Nah, misalkan kondisinya seperti ini, berarti kan kita tidak perlu scroll terlalu jauh ke bawah. Ya, cukup segini saja, ini udah langsung sampai ke ujung pertanyaannya. Jadi kita bisa fokus ke ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Aduh, tinggal 5 menit lagi ya. Oke, siap. Oke, sedikit dipercepat ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, lalu kemudian ini keterangannya. Nah, jadi pastikan bahwa pengisian yang kita lakukan di instrumen itu sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan ya, karena kalau misalkan tidak sesuai ya nanti hasilnya pun tidak akan sesuai. Lalu kemudian masing-masing pertanyaan biasanya keterangannya akan berbeda. Nah, jadi pastikan bahwa keterangannya dibaca dulu baru mulai melakukan pengisian.
Nah, lalu kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa karena kita tidak mau turun ke bawah terlalu panjang, akhirnya konsekuensinya adalah mungkin jumlah pertanyaannya akan terlihat sedikit lebih banyak. Padahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun kemarin sebenarnya sama saja gitu ya. Cuman bedanya kalau tahun lalu ada pertanyaan yang digabung jadi satu, turun ke bawah panjang gitu ya, satu pertanyaan anaknya 5 misalkan. Tapi kalau tahun ini satu pertanyaan ya satu isian gitu ya, tapi mungkin akan lebih sedikit panjang ke samping gitu ya. Jadi nanti kita mungkin mengkliknya lebih banyak ke sampingnya, tapi masing-masing setiap kali kita mengklik hanya satu saja yang kita isi. Nah, lalu kemudian kalau setelah kita isi ada peringatan seperti ini artinya kita sudah melakukan pengisian tapi belum disimpan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa penyimpanan ini wajib ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengisi kok belum disimpan, ternyata ada hal yang menyebabkan aplikasi tertutup, entah disengaja atau tidak, ya jawaban yang sudah kita isi hilang lagi. Gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk melakukan klik tombol simpan. Nah, ketika kita muncul jawaban berhasil disimpan, oke kita sudah yakin bahwa jawaban disimpan. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi, ke menu yang di depan, menu progres pengisian. Nah, ini kan belum berubah ya. Misalkan tadi kita sudah mengisi nomor baru. Nah, supaya progresnya bisa naik atau bisa berubah, kita klik tombol hitung rekap kemajuan yang di sini. Nah, nanti dia akan menghitung ulang untuk menentukan sudah berapa jauh kemajuan yang sudah dicapai untuk responden yang sekarang sedang mengisi ini. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini kita punya menu baru, yaitu upload file hasil pengisian dari offline survei. Nah, ini sudah kita sediakan, walaupun memang mungkin nanti kita perlu untuk testing secara intensif ya, untuk memastikan bahwa data yang dari offline survei bisa masuk dengan sempurna dalam aplikasi ADS offline ini. Tapi aplikasi ini sudah disediakan, jadi mungkin nanti akan kita coba bersama-sama. Lalu kemudian, nah di sini untuk uploadnya itu tidak disediakan fitur untuk memilih guru mana yang akan diupload ya. Artinya data yang akan masuk dari offline survei ke dalam aplikasi ini adalah murni dari pengisian yang dilakukan di offline survei sesuai dengan guru yang mengisi. Jadi tidak ada ceritanya satu file hasil pengisian itu digunakan oleh semua guru satu sekolah, tidak seperti itu. Jadi satu file itu akan terikat ke satu guru saja. Artinya kalau ada 10 guru yang mengisi dari offline survei ya berarti harus mengupload filenya sebanyak 10 kali sesuai dengan isian dari masing-masing guru. Jadi kita tidak jangan sampai menduplikasi hasil isian orang untuk ditempelkan ke yang lain, tidak seperti itu. Kemudian untuk peringkat pengisian ini relatif sama dengan tahun kemarin, hanya saja sekarang jenis respondennya berkurang jadi hanya 2 saja, hanya guru dan PTK. Mungkin ini sedikit lebih menyenangkan gitu ya, jadi tidak perlu banyak-banyak yang mengisi, cukup 11 responden. Ini nanti akan sudah langsung bisa melakukan hitung rapor mutu. Nah, untuk aplikasi versi sekarang tadi sudah dijelaskan bahwa fokus utama kita adalah melakukan pengisian responden, pengisian instrumen dari masing-masing responden. Jadi untuk fitur hitung rapor mutu ini masih belum dibuka fiturnya ya. Jadi ini mungkin nanti akan dibuka di aplikasi versi berikutnya. Jadi sekarang kita fokus untuk melakukan pengisian instrumen terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga paparannya bisa dipahami ya, bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adam.